Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Muslim. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai danau-danau di Indonesia dengan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Oke, langsung saja masuk pada pengertian danau. Danau merupakan sebuah cekungan di muka bumi yang dimana jumlah air yang masuk lebih besar daripada air yang keluar. Danau mendapat air dari curah hujan, sungai, dan air tanah. Ketiga sumber tersebut sama-sama memberi suplai air pada danau. Danau juga merupakan kumpulan air, baik itu air tawar maupun air asin yang terkumpul dalam suatu cekungan yang berada di permukaan bumi dan dikelilingi oleh daratan. Terbentuknya sebuah danau bisa disebabkan oleh beberapa hal, antaranya adalah gletser yang mencair, adanya sumber mata air, dan juga adanya aliran sungai. Sungai biasanya atau kebanyakan terdiri dari air tawar. Berikutnya ada pembagian danau. Danau dibagi menjadi dua, yaitu ada danau alam dan danau buatan. Pada danau alam terdapat persebaran-persebaran danau yang meliputi 6 jenis danau. Di antaranya ada danau tektonik, danau vulkanik, danau vulkan tektonik, danau gletser, danau dolina, dan danau tapal kuda. Yang pertama ada danau tektonik. Danau tektonik merupakan danau yang terjadi karena gerakan tektonik yang menimbulkan seleng atau graben, lembah patahan atau patahan yang diapit oleh puncak patahan dan mendapat air dalam jumlah yang cukup, yaitu mendapatkan air dari air hujan, air sungai, dan mata air. Contoh danau tektonik yaitu ada danau Maninjau, danau Tempe, danau Poso, dan danau Tondano. Yang kedua ada danau vulkanik. Danau vulkanik merupakan danau bekas letusan gunung berapi yang menyebabkan cekungan. Apabila dasar cekungan tertutup material vulkan, maka air hujan yang tertampung di puncak gunung menjadi danau. Contohnya ada danau Mar, danau Kaldera, danau Batur, dan danau Kalimutu. Yang ketiga ada danau vulkan tektonik yang merupakan danau yang terjadi karena gerakan tektonik dan letusan gunung api. Contohnya ada gunung terbesar di Indonesia, danau terbesar di Indonesia yaitu Danau Toba. Yang keempat merupakan danau gletser, merupakan danau yang daerah-daerah dahulunya dilalui gletser menjadi kering dan diisi air. Danau-danau ini hanya terdapat di Amerika Utara, perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Contohnya ada danau Supershore dan danau Michigan. Yang kelima ada danau Dolina. Danau Dolina merupakan danau yang terdapat di daerah Horst dan umumnya merupakan danau kecil yang bersifat temporer. Contohnya danau sekitar Gunung Kidul. Yang keenam ada danau Tapal Kuda yang merupakan danau yang terbentuk karena adanya sedimen pada sungai meander pada aliran sungai menurun. Berikutnya ada jenis-jenis danau atau nama danau dan jenis danau di Indonesia. Yang pertama ada Danau Toba. Danau Toba ini kalau kita ketahui adalah danau yang terbesar di Indonesia. Danau ini mempunyai luas sekitar 1130 km persegi dengan kedalaman maksimum 529 meter. Danau ini berjenis vulkanik dan berada di Provinsi Sumatera Utara. Di urutan kedua ada Danau Punawati yang memiliki luas 561,1 km persegi dengan kedalaman maksimum 203 meter. Jenis danau tektonik dan berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada Danau Poso. Danau Poso mempunyai luas 323,2 km persegi dengan kedalaman maksimum 450 meter. Danau ini berjenis tektonik dan berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang di urutan keempat ada Danau Sentarum, mempunyai luas 275 km persegi dengan kedalaman 8 meter. Jenis danau ada floodplain dan berada di Provinsi Kalimantan Barat. Di urutan kelima ada Danau Matano, mempunyai luas 100
164,1 km dengan kedalaman maksimum 590 meter. Danau ini berjenis tektonik dan berada di Sulawesi Selatan. Berikutnya ada Danau Tempe. Danau Tempe ini mempunyai luas 130 km atau sekitar 13.000 hektar dengan kedalaman maksimum 5 meter. Berjenis danau tektonik dan berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berikutnya ada sedikit pengetahuan mengenai danau terluas di dunia. Pasti sudah tidak asing kalau dengan danau terluas di Indonesia yang dipegang oleh Danau Toba. Dan berikut adalah sedikit pengetahuan mengenai danau terluas di dunia, yaitu yang bernama Danau Kaspia. Danau ini sering-sering disebut dengan laut karena luas permukaannya yang mencapai 394,299 km persegi atau sekitar gabungan dari 6 danau besar. Di Indonesia sendiri terdapat ribuan danau, di mana sekitar 840 atau adalah danau-danau yang besar dan 735 lainnya merupakan danau kecil atau yang sering disebut dengan waduk. Salah satu danau terbesar dan sangat terkenal di negara kita ini adalah Danau Toba di Sumatera Utara, di mana danau ini memiliki luas permukaan sekitar 1.130 km persegi dan mempunyai volume air mencapai 240 km kubik. Berikutnya ada danau buatan atau yang biasa disebut dengan waduk. Danau buatan atau yang dikenal dengan waduk dibuat untuk tujuan tertentu. Artinya pembuatan waduk sudah direncanakan dan disesuaikan penggunaannya seperti irigasi, penanggulangan banjir, pembangkit listrik, perikanan, transportasi, dan lain-lain. Contoh waduk diantaranya ada Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, ada Waduk Karangates di Malang, ada Waduk Sigura-gura, ada Waduk Situgeti, ada Waduk Gajah Mungkur yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Air yang berada di waduk ini berasal dari Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai terbesar di daerah tersebut. Yang berikutnya ada Waduk Wonorejo. Waduk Wonorejo ini adalah waduk yang berada di Jawa Timur, yakni di Tulungagung. Waduk ini berada di sekitar 12 km dari pusat kota Tulungagung. Waduk Wonorejo ini menampung air dari 120 juta meter kubik dan digunakan sebagai PLTA dan juga sumber air minum bagi warga di Jawa Timur khususnya. Tepuk tangan untuk Tulungagung dengan Waduk Wonorejonya. Dan di urutan yang ketujuh ada Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan ini berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan dibangun pada tahun 1973. Waduk ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk PLTA di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah mengetahui danau-danau, patutnya kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi dari danau, karena danau merupakan kekayaan alam yang mempunyai manfaat bagi manusia dan alam sekitarnya. Fungsi danau dengan potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan dan dikelola untuk berbagai kepentingan, seperti khususnya kepentingan pemenuhan kebutuhan irigasi. Yang pertama adalah untuk persediaan air bersih, untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk sarana irigasi, untuk tempat olahraga dan rekreasi, sebagai habitat dan tumbuh kembang satwa. Yang keenam sebagai sarana transportasi, yang ketujuh sebagai penghasil bahan tambang, dan yang kedelapan sebagai budidaya perikanan darat. Dengan fungsi-fungsi tersebut, pastilah danau juga menyimpan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu alih fungsi untuk pemanfaatan danau yang dilakukan oleh manusia dan alam. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada danau di Indonesia diantaranya adalah pendangkalan dan penyusutan luas. Hal ini terjadi karena akibat adanya pengendapan partikel
Pengendapan ini biasanya berupa sampah dan tanah akibat erosi yang berlebihan. Yang kedua, adanya penurunan kualitas air. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pupuk zat hara dan adanya pencemaran dari bahan-bahan kimia. Yang ketiga, adanya perkembangan eceng gondok yang berlebihan. Yang keempat, adanya penurunan volume air. Penurunan ini biasanya terjadi karena curah air hujan yang sedikit. Nomor 5, adanya penurunan produktivitas perikanan. Penurunan ini biasanya terjadi karena pencemaran air sungai dan penangkapan ikan yang menggunakan racun dan bom, sehingga ikan-ikan kecil yang belum siap untuk dikonsumsi atau yang masih bisa dibudidayakan ikut mati dan tidak bisa dilestarikan kembali. Yang keenam, ada banjir. Banjir ini karena faktor alam, terjadi karena volume air yang berlebihan dan melewati batas sungai sehingga air meluap dan keluar dari sungai. Yang ketujuh, adanya perusakan hutan dan lahan, biasanya terjadi dalam rangka alih fungsi lahan yang bisa mempengaruhi hasil air dan tata air. Dengan berbagai masalah-masalah tersebut, pastinya dengan segudang pengalaman memiliki solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan berikut ini ada sebagian atau beberapa solusi dalam menangani masalah danau. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah di sungai. Yang kedua, tidak merusak hutan sekitar danau yang dapat mengakibatkan sedimentasi. Yang ketiga, tidak membuang sampah di danau. Yang keempat, tidak menangkap ikan dengan racun dan bom. Yang kelima, tidak mencemari air danau dan lain sebagainya. Intinya, kita sebagai makhluk hidup pasti memerlukan suatu atau hubungan dengan alam, dan sebaliknya kita harus menjaga alam dalam upaya timbal balik. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawatnya hingga sampai melestarikan agar dapat dimanfaatkan untuk masa kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam menjaga danau Indonesia.